Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari request atau komen yang pertama. Kita akan mulai dari request atau komen yang pertama. Bentar, Tarotku munculkan dulu. Yang pertama adalah dari Iren Sivarani. Malam request, apa selama ini mantan permainkan hubungan dengan aku? Oke, requestnya adalah apakah mantan mempermainkan hubungan dengan aku ya. Oke, fokus ya, fokus. Bayangkan si dia, si mantan ya. Tanyakan dalam hati, apakah dia mempermainkan hubungannya denganku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia mempermainkan hubungannya denganku? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah dia mempermainkan hubungan ini? Kita lihat sama-sama. Kartu The Empress sebenarnya lebih ke arah tidak, dimana dulu kalian sebenarnya saling sayang. Hanya saja mungkin dalam hubungan yang lalu ada yang terluka dan akhirnya untuk membalas luka itu bisa saja dia memutuskan untuk berbuat hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi yang pasti saat kamu menjalin hubungan dengan dia, saat dia menyayangi, dia memang murni menyayangi. Hanya saja jika dia terluka, mungkin dia akan membalas itu ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini juga lebih ke arah tidak, dia tidak mempermainkan dan dia juga mencintai, karena 1 cup ini adalah simbol cinta yang melimpah ya. Sedangkan yang paling kanan, ini lebih ke arah jawaban iya, dia mempermainkan kamu dan memang bukti-buktinya juga kelihatan jelas bahwa dia mempermainkan kamu ya. Karena di sini adalah kartu 3 won, orang sedang berdiri melihat yang lain berlayar. Simbolnya adalah menerima bahwa memang begitu adanya. Jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia mempermainkan, dia memang mempermainkan dan begitu adanya ya. Oke, tarotku akan lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah request dari Tuti Ufiati. Apakah dia memang ada masalah atau hanya ingin menjauh? Untuk yang punya seorang dan tiba-tiba dia memberi jarak ya. Apakah memang ada masalah atau dia hanya ingin menjauh? Kita akan baca bersama-sama. Fokus ya, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia memang sedang ada masalah ataukah dia hanya ingin menjauh? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia memang ada masalah ataukah dia hanya ingin menjauh? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke. Yang memilih kartu yang paling kiri, apakah dia memang menjauh? Mohon maaf, apakah dia memang ada masalah atau memang dia hanya ingin menjauh dari kita ya? Kita lihat sama-sama. Kartu 8 sword sebenarnya mengindikasikan kondisi di mana lingkungan membatasi geraknya dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini lebih mengindikasikan bahwa dia memang sedang ada problem yang membuat dia nggak bisa berbuat apa-apa. Entah ini problem berkaitan dengan pekerjaan atau tidak disetujui untuk berhubungan dengan kita. Tapi yang pasti ada problem yang sedang dia hadapi yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ini yang pilih kartu tengah. Ya, ini juga lebih ke arah ada beberapa hal yang berkaitan dengan masa lalu yang harus dia selesaikan dan ini lebih mengarah ke dia ada problem ya. Sedangkan yang paling kanan, yang ini juga lebih ke arah ada suatu hal yang dia tutupi di mana dia nggak ingin menyakiti kita. Tiga-tiganya bukan karena ingin menjauh dari kita. Yang ini dia nggak ingin melukai kita, ada beberapa hal yang harus dia selesaikan. Yang ini beberapa problem berkaitan dengan masa lalunya. Yang ini problem sekarang yang berkaitan dengan lingkungan sekelilingnya. Jadi tiga-tiganya memang ada problem dan bukan bertujuan untuk menjauhi kita ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Yusnimar. Sukses selalu Kak, senang sudah dibacakan. Terima kasih. Selanjutnya dari Rizky.
Kak, kenapa dia suka hilang dan tidak ada kabar? Tapi kalau muncul ada kabar sering tanya kapan aku pulang. Apalah kita bisa ketemu dan berjodoh? Apakah kita bisa bertemu dan berjodoh? Oke, fokus ya. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa bertemu dan berjodoh? Fokus, bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bertemu dan berjodoh? Sekali lagi, tanyakan dalam hati ya, bayangkan si dia, apakah kita bisa bertemu dan berjodoh? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah akan bertemu dan berjodoh? Kita akan lihat sama-sama. Yang ini lebih ke arah iya, ada kesempatan kalian bisa bertemu dan berjodoh selama kalian bisa membereskan masa lalu kalian masing-masing ya. Ini memilih kartu tengah. Ya, ini lebih ke arah tidak, itu hanya keinginan kalian atau keinginan kamu untuk bisa berjodoh dan bertemu dia, namun sebenarnya ini agak sulit untuk diwujudkan ya. Yang memilih kartu paling kanan, yang ini juga lebih ke arah iya, walaupun mungkin bertemunya hanya sesaat, tetapi manfaatkan itu untuk saling kenal satu sama lain lebih jauh ya. Yang ini iya, yang ini iya, yang ini lebih ke arah tidak ya. Terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Idrus Komeng, apakah finansial itu udah sampai? Boleh dibantu diperjelas apakah finansial itu sudah sampai, ini seperti apa ya? Apakah finansial itu sudah sampai? Oke. Terus lanjutkan kembali, nanti untuk Idrus Komeng dibantu untuk diperjelas pertanyaannya ya, jika ini memang sebuah request ya. Jadi bisa tarotku buatkan videonya. Terima kasih sudah bergabung di sini juga. Untuk para sahabat nanti yang sudah tarotku like berarti videonya sudah tarotku buatkan ya. Dari Dita, Kak, beberapa hari ini aku memimpikan mantan. Aku mau tanya kenapa dia terus datang ke dalam mimpiku. Apakah dia masih ada rasa atau bagaimana? Oke, kita akan baca sama-sama ya. Apakah si dia masih ada rasa? Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Apakah si dia masih ada rasa? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah si dia masih ada rasa? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri ya, yang memilih kartu paling kiri. Kita akan lihat bersama-sama apakah dia masih ada rasa, dan kartu The Watch sebenarnya memberikan sebuah simbol akhir suatu fase lama dan awal dari sebuah fase baru. Alias yang lama sudah berlalu dan ini adalah suatu fase baru dalam hidup. Ini lebih ke arah jawaban tidak ya, karena yang lama udah berakhir dan dia terhubung dengan orang masa lalu atau kisah masa lalu ya. Ini yang pilih kartu tengah, kartu pedang dan tongkat lebih banyak mengarah ke arah jawaban iya. Dan di 2 pedang, dia masih ada rasa tetapi tidak 100% karena dia pun juga ada keraguan sama kita, tapi secara rasa dia masih punya, hanya tidak begitu besar juga ya. Kalau dibilang tingkat besar rasanya 1-10, yang ini ada di 5 ya. Ini yang paling kanan, yang ini juga lebih ke arah tidak karena dia sudah memulai langkah hidupnya yang baru, sudah punya tempat yang baru, sudah punya tempat untuk meletakkan hatinya di tempat yang baru juga ya. Yang ini tidak, yang ini tidak, yang ini lumayan iya, dalam artian hanya 50% iya ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Dita, terima kasih kembali. Dari Tuti Ufiati, apakah dia sudah ada orang baru? Oke, kita akan baca sama-sama ya. Fokus ya, bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia sudah ada orang baru? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah si dia sudah ada orang baru? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu ya. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah dia sudah ada orang baru? Kita akan lihat sama-sama. Kartu 8 pentakel lebih ke arah tidak, dia sedang berproses memang untuk move on atau mungkin sedang berproses untuk
menyelesaikan problem-problem atau pekerjaan-pekerjaannya dan tidak ada indikasi dia udah ada orang baru ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah jawaban iya dan bisa jadi orangnya adalah orang dari masa lalu dia ya. Ciri-ciri secara usia bisa jadi lebih tua daripada dia ya. Ini yang pilih kartu paling kanan, yang ini juga ada orang baru dan ciri-cirinya adalah usianya sama atau lebih muda ya. Dua ini ada orang baru, yang ini tidak, yang ini usia lebih tua, yang ini usia lebih muda ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari My True Love, My True Love. Sukses selalu Kak Tarotku, request lagi kakak. Kapankah beban derita yang menyiksa perasaanku ini akan berakhir? Oke. Fokus ke diri ya, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, kapankah derita yang menyiksa perasaanku ini akan berakhir? Sekali lagi tanyakan dalam hati, kapan beban derita yang menyiksaku ini akan berakhir? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kapan akan berakhir? Kartu 8 won sebenarnya memberikan indikasi mulai dari 1 hingga 8 bulan. Nah, namun secepat apa akan berakhir ini tergantung respon kamu. Karena di 8 won ini adalah sebuah simbol selama kamu mau move on, sama kamu mau melangkah, mau keluar dari derita kamu, mungkin dengan kamu mengambil langkah hasilnya belum tentu langsung kelihatan, tapi paling tidak ada langkah yang kamu buat. Dan di sini waktu yang dibutuhkan antara 1 sampai 8 bulan ya. Sedangkan ini pilih kartu tengah, yang ini jika kamu bisa belajar menerima, simbol 3 won menerima yang lain sudah move on, sudah berlalu, hubungan pun sudah berlalu, dan kamu sudah memilih pilihanmu untuk tidak ikut berlayar bersama yang lain. Antara 1 hingga 3 bulan sebenarnya derita ini udah bisa lepas ya. Ini yang pilih kartu paling kanan, yang ini tergantung ketegasan kamu terhadap problem atau pikiran-pikiran kamu sendiri. Yang ini bisa memakan waktu mulai 1 hingga 14 bulan, alias 1 tahun 2 bulan ya. Yang ini yang paling lama, tapi kalau kamu bisa tegas 1 bulan bisa aja selesai ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Seputih Salju. Terima kasih Bang Tarotku sudah di reading requestnya. Alhamdulillah lo masih single, duduk bojone wong. Oke, Bang Tarot request lagi. Apakah jodoh orang Indonesia atau orang bule? Cari suasana pertanyaan baru. Siapa tahu bule yang hubungan sama aku ini jodohku. Terima kasih Kak Tarotku. Oke, terima kasih kembali. Kita akan baca apakah jodohku orang Indonesia atau orang luar ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah jodohku orang Indonesia atau orang luar? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah jodohku orang Indonesia atau orang luar? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah orang jodohku orang Indonesia atau bukan? Kartu Knight of Wands lebih ke arah orang Indonesia, bahkan orang yang sudah kenal lama dari masa lalu ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini juga lebih ke arah orang Indonesia, biarpun ada keinginan kita atau ketidaknyamanan dengan beberapa prinsip di orang Indonesia, tapi jodohku lebih ke arah orang Indonesia ya. Sedangkan yang paling kanan, yang ini lebih ke arah orang dari luar Indonesia, karena beberapa kali menjalin hubungan juga dengan orang Indonesia dan cukup banyak kecewa, jadi ini lebih mengarahkan kita untuk ke arah hubungan yang di luar orang Indonesia ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah request dari Alice Gunawan. Halo kakak, reading buatku, apakah jodohku berniat tembak dan ngajak jadian dalam waktu dekat? Oke. Fokus ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia berniat untuk nembak dan ngajak jadian dalam waktu dekat? Sekali lagi, apakah dia berniat nembak dan ngajak jadian dalam waktu dekat? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia berniat nembak
dan ngajak jadian dalam waktu dekat. Kita lihat sama-sama. Kartu date lebih ke arah perubahan. Jika hubungannya sudah lama menggantung, maka dalam waktu dekat ada perubahan. Perubahan ini bisa jadi dia nembak dan ngajak jadian, bisa jadi juga dia mundur dari hubungan ini. Tapi yang pasti akan ada perubahan yang cukup besar dalam hubungan ini ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tapi yang pasti nggak akan menggantung ya. Dalam waktu dekat akan mulai ada keputusan mau ngarah kemana hubungan ini ya. Ini yang memilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah iya, hanya saja dia memang masih bingung untuk memilih. Bisa jadi dia punya pilihan selain kamu, tapi dalam waktu 1-2 bulan dia akan menyatakan perasaannya untuk memilih kamu ataupun mungkin memilih yang lain. Tapi yang di sini indikasi cukup kuat untuk memilih kamu ya. Yang pilih kartu paling kanan, ini adalah simbol akhir dari suatu fase lama dan awal dari sebuah fase baru, dan ini lebih mengarah ke arah jawaban iya, bahwa dia akan menembak kamu dalam waktu dekat ya. Oke, sampai di sini video pembacaan ini. Kita akan jumpa di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru kesini, bantu Tarotku, subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Untuk yang baru pertama dan ingin tahu lebih banyak tentang pembacaan-pembacaan, bisa ikuti di playlist Tarot Reading di channel Tarotku. Yang ingin belajar Tarot, ada playlist arti Tarot dan juga ada tutorial belajar Tarot. Terima kasih.